Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, disiapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa juga kita mulai dengan berdoa yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Disimak videonya baik-baik ya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk Ananda semua di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita belajar muatan IPS, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Yuk disimak. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air untuk kembali menjajah dan menguasai Indonesia. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Simak yuk kelanjutannya. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Ya, ultimatum itu artinya ancaman ya. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara.
sehingga banyak para pahlawan dari Surabaya yang gugur. Oleh karena itu, peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadapi dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertulis Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung serta membawa NIKA, Organisasi Semi Militer Belanda. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan NIKA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Peristiwa-peristiwa tadi adalah upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Dalam teks pertempuran di Surabaya menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Muatan IPA, ciri khusus hewan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah Ananda pernah mengamati ayam, bebek, ikan, maupun cicak? Apakah Ananda mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Pernahkah Ananda mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Yuk simak penjelasannya. Ciri-ciri habitat atau tempat tinggal bebek. Bebek hidup di daratan seperti pedesaan maupun perkotaan, dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Sementara ciri-ciri dari hewan bebek tersendiri adalah yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Jadi, bebek akan mengerami telurnya. Yang kedua, termasuk jenis unggas. Dan yang ketiga, bebek bernapas dengan paru-paru. Yang keempat, bebek memiliki kaki yang lebar dan berselaput, sehingga bebek bisa berenang dengan pandai. Ciri bebek yang kelima yaitu memiliki paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya untuk mencari makanan yang berupa ikan di kolam ataupun rawa. Dan ciri yang terakhir, bebek memiliki tulang belakang. Itulah tadi ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitat. Tugas IPA, tuliskan ciri-ciri hewan dan habitat dari ayam, ikan, dan cicak. Lanjutkan dengan tugas IPS. Selamat belajar dan selalu semangat! Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!